Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ini konteks pergaulan. Manusia nanti akan bersama dengan siapa yang sering dia bergaul di akhirat. Nah, lamun bagus katanya bergaul, ya insya Allah sebagus. Saya sahabat dah kira ngaji, gile-gile teh jana sih teh ngaji sekali, lima sekali dua dulu. Iya. Tapi kalau teman kita bergaul itu ndak rajin ibadah, sulit. Sekali dua rajin itu, lagu telu 4 kali jangan kajulu angka, kajulu baris. Ini arah penting nih, bisnis ke ini. Biasa sholat di awal waktu, mulai tengah waktu. Suwe, akhir waktu. Suwe, lewat waktu. Kenapa? Teman dia tersemel ngena. Ya. Apalagi kalau teman itu banyak jasa pada kita. Waduh, berat. Ndek temilu. Ndek kusemel ya. Ya tahun lalu. Jika banyak balik sino, iya wah nanggung semen selapuna. Nah ini masalah, ada jasa berat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan masyarakat, para imam, para khatib, muazzin, para pengurus masjid, asatiz, ustazat, singkatnya kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga atas segala limpah karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan tetap kita sehat, tetap kita ibadah. Kita diberi umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal berlimpah ruah. Mudah-mudahan diberi kita ketenangan di dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dinasibkan untuk melaksanakan ibadah haji pada masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan anak jarinta selapun jadi anak si saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan aman hak kampung halaman kita, mudah-mudahan aman masyarakat kita, dan mudah-mudahan tercapai semua tujuan kita dan mendapat ridhonya. Selamat dunia dan akhirat, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan selawat yang kita baca dan terus menerus kita berselawat kepada Rasul fi ayyi waqtin wa hinin, dalam keadaan apapun, konteks bagaimanapun, kita selalu membaca selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat darinya di yaumil akhir, yaitu hari akhirat yang tiada tempat kita bernaung kecuali naungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat minhu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat Allah yang masih berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, amalan dunia dan amalan akhirat. Amalan dunia kita cari untuk dunia, amalan akhirat kita cari di dunia. Hanya dunialah tempat kita bercocok tanam. Hanya dunia nikilah tempat kita mempersiapkan diri untuk dua alam niki. Keselamatan alam akhirat ada di dunia, apalagi keselamatan dunia. Sehingga ngumbi caranta mangkin te berusaha dunia ente selamat, akhirat kita selamat. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi fasilitas kepada kita. Tidak ada alasan kita sebagai manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan kita sebagai manusia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah dengan segala keadaan. Ketika berbicara tentang amal ibadah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah mempersiapkan semua fasilitas. Nah, di antara fasilitas inilah yang Allah akan sebutkan makin dalam surah Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Inilah satu ayat yang memberi satu peringatan kepada kita yang harus kita kaji bersama. Kita coba mendalami makna nilai yang terkandung di dalamnya, karena Quran itu adalah satu sumber keselamatan baik dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasul. Jadi selama manusia hidup di dunia ini berpegang teguh kepada Al-Quran, standar ibadahnya Al-Quran, standar hidupnya Al-Quran, standar muamalahnya Al-Quran, standar munakahatnya Al-Quran, tijarahnya bersandar kepada Al-Quran, pasti dia selamat. Yang kedua, berstandar kepada hadis Nabi. Karena ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasul,
oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan dalam Quran, dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita tidak mau ketinggalan, ingin mengambil satu bagian agar kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran. Karena posisi manusia kepada Al-Quran bermacam-macam ya mas. Yang pertama bagaimana? Ada orang yang yakin kepada Quran, yakin. Ini aktsarul muslimin. Semua orang Islam yakin pada Al-Quran. Golongan pertama, ya yakin. Baca belum tentu. Ya. Pahami belum apalagi. Mengamalkan mungkin jauh. Mengajarkan sangat jauh juga. Nah, jadi golongan pertama hanya orang yakin pada Quran. Semua orang Islam itu. Ada orang yang nggak bisa baca Quran, tapi ketika Quran dihina orang, sanggup nyawanya melayang karena membela Al-Quran. Padahal dia hanya yakin. Nah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang yakin dan bisa baca dan mau baca. Ini golongan pertama, banyak sekali. Ya kita bisa ngecek, survei lapangan, turun ke masyarakat. Ba'da maghrib seperti ini, berapa banyak orang tua-tua yang baca Quran? Kita bisa lihat. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, yang banyak sekali godaan itu. Mungkin orang punya Quran, tapi ditaruh di atas kostok bahasa kita. Berdebu dia. Kapan bacanya? Qurannya cuma Yasin. Malam Jumat baca Yasin, selesai sudah. Udah baca Quran? Udah. Kapan? Tadi waktu sholat. Itu bacaan wajib. Nah inilah yang pertama golongan manusia. Kalau golongan pertama ini cuma yakin, jauh dari amalan-amalan Al-Quran. Nah ini yang berbahaya. Sehingga muncullah satu kaidah usul fiqh. Apa katanya? Al-Islam mahjubun bil muslim. Islam ini ditutup-tutupi orang-orang Islam. Islam ini dihancurkan oleh orang-orang Islam sendiri. Islam ini direndah-rendahkan oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Cuman yakin terhadap Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita yakin dan seterusnya kita. Golongan yang kedua, yakin pada Quran dan mau membaca. Nah ini, berarti naik derajat. Kenapa? Satu huruf daripada Al-Quran, ya, alal akal paling kurang nilainya 10. Ya, Masya Allah, 10. Kita nggak ambil yang satu huruf satu pahala supaya tingkatan sedikit gitu. Ya. Karena selawat dibaca 1 ke 10. Iya kan? Itu. Iya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ibir ummatak." Informasikan umatmu. Bagaimana? Kalau baca 1 selawat 10 pahala. Insyaallah. Quran lebih dari itu. 1 huruf coba, insyaallah. Bagaimana kalau membaca sekian ayat? 1 surah, insyaallah. Jangan hanya sekedar Yasin pada malam Jumat. Mari kita baca dia. Ya tidak bisa pagi ya siang lah atau malam. Silakan kita ambil bagian. Walau marratan fil yaum. Walaupun 1 kali dalam sehari. Ya, atau sehari semalam, sehari di malam, sehari di siang. Sehari di malam. Sekali di malam, sekali di siang, silakan kita ambil bagian. Gitu. Kenapa? Membaca adalah satu ibadah. Karena kita berusaha. Apa yang keluar daripada mulut kita ini mudah-mudahan nilai ibadah. Nah, bagi orang yang biasa membaca Quran, insya Allah yang akan keluar dari mulutnya ini adalah nilai-nilai ibadah.
Karena yang menjaga Allah. Kemungkinan ada hati ingin untuk mengucap yang lain, Allah menjaga. Kenapa? Karena dia mudawamah bil Quran. Nah, ini yang kita inginkan bagi kita. Ya. Karena salamatul insan fi hifzil lisan. Nah, selamatnya manusia itu ketika dia mampu menjaga lisannya, ini yang paling berat. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika manusia mampu menjaga apa yang keluar dari mulut itu. Ini yang paling berat bagi kita. Dan oleh karena itu kita berusaha lewat tilawatil Quran, warattilil Qur'ana tartila. Mudah-mudahan dengan berkat membaca ini, apa yang keluar dari mulut kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun ara masyarakat semeton jerin teh ya isi ongkat teh ya sakit atena le bega sekat nila sekat hilang. Tuh. Ya. Lamun sakit iman teh kena pedang mau obatin. Ya. Cari obat pereda nyeri, selesai urusannya. Tapi kalau hati yang sakit karena omongan orang, Allah sangat berat lagi. Sang selamanya hidup di dunia dan wahid lupa sih dengan sini. Nah, itulah beratnya. Nah, oleh karena itu kita coba berusaha untuk selalu dapat membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, posisi manusia pada Al-Quran adalah yakin, membaca, memahami. Nah, ini dipahami maknanya. Ya. Sehingga dia dapat mengamalkannya. Ini posisi yang ketiga. Kalau sudah paham, mudah-mudahan dapat diamalkan. Kena luwe ita separuh, tahu aja dengan sino ngente. Lagu dia narak jama. Tahu ya lagu dia negawe, nah ini paham belum tentu mengamalkan. Jadi golongan ketiga ini dia paham aja. Menurut itu bahasan tali kampung niki, tahu yang ngaji, lagu pegawaian aja lah, nyala. Nah ini inilah. Iya. Girang lalu ngaji, lagu ngeraos batur masih doa. Nah inilah dia. Ya. Paham tapi pengamalan yang sangat sulit bagi kita. Nah, golongan yang keempat, yakin, baca, paham, mengamalkan. Ini yang sudah luar biasa ini, luar biasa. Alhamdulillah, zaman sekarang kan lengkap nih. Ndek teputi tahu baca kitabnya, ibaratnya terdengar penjelasan di TV. Coba-coba bahasa terjemahan baca ya, insyaallah. Besi kurang paham terketuane dengan si tahu selesai. Dia nara sulit zaman makin. Si laik embe Quran terjemahan masih kode-kode laik. Kita tahu kenana. Makin alhamdulillah bau tegita iya. Embe kenana ini, embe maksudnya bau tebekatwa. Media sekarang banyak. Ya, semua TV ada tayangan ceramah agama, penjelasan Quran, masya Allah. Nah sehingga dia nara alasan te untuk dia tahu. Karik meli ita atau ndek nanti. Nah yang kelima posisi orang kepada Quran adalah yakin, baca, paham, mengamalkan, mengajarkan. Ini posisi yang paling tinggi manusia itu. Nah kita sekarang di mana ya? Yang tahu diri kita hanya diri kita sendiri. Nah mari kita introspeksi. Pira kali ku baca Quran sejelo, pira kali ku baca Quran seminggu, pira juz mauku dalam sebulan. Yeah. Kalau kita baca Quran dalam selesai selesai sholat, ya, selesai sholat 2 lembar saja, ya, sehari kan sejuz kita. Karena dalam 1 juz itu 10 lembar. Iya. Sehari satu juz. Dengan kita cicil 2 lembar setiap selesai sholat fardu. Ya Allah. Tulu kalau si kode-kode di kantong teh.
Atau tolong ya lihat HP kan ada Quran. Masya Allah. Sehari 1 juz tanpa dirasakan, tanpa sulit, tanpa berat. 1 bulan 1 kali kita khatam. Ya, dia tahu ngapal maupun batur ya baca. Nanti kita mau pahala. Nah inilah coba kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur pendekatan Al-Qur'an agar kita menjadi manusia yang Qur'ani. Berpikir sesuai Al-Qur'an, beride sesuai Al-Qur'an, beramal sesuai dengan Al-Qur'an. Insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita lanjut kepada ayat walaqad zara'na ay khalaqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Bagi neraka jahanam itu lebih banyak isinya dari jin dan manusia. Apa penyebabnya? Nah ini. Ya. Ini Allah menurunkan syariat dengan fasilitas yang ada. Sehingga tidak alasan bagi kita manusia untuk mengatakan saya tidak dengar, untuk mengatakan saya tidak lihat, untuk mengatakan saya tidak tahu. Zaman makin wah dinara alasan taniki. Ketemunin dek ku tahu ngaji, dinara aning ku ngaji, pokok demile ngaji. Di rumah, di dalam kamar pun bisa ngaji makin. Style YouTube pengajian saya milenda. Tinggal di style doang. MZ sugul pidatona. Milenda dengan Quran qari internasional sugul ya Muammar. Coba. Itu. Jadi lek dalam balik sendiri bau ngaji nengke. Bukan hanya orang dagang aja di dalam rumah sekarang ngaji bisa. Saya gurun tak ya TV. Saya gurun tak YouTube begitu. Ya, gitu. Nah itulah gampangnya zaman sekarang. Makanya di nara istilah makin zaman patrah. Jarak. Zaman patrah itu zaman satu kebebasan yang orang tidak dihukum. Ngombe pendeta hukum, mendengar atau ngaji dengan lain itu. Muna salah, tidak ada masalah karena tidak ada ngaji. Lagu makin dia nara alasan. Nah. Jadi Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannam ay khalaqna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ay al-haqq. Jadinya manusia itu diberi apa? Diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. La yafqahuna biha. Dia tidak pernah memakai hatinya. Dia tidak pernah memakai hatinya untuk berpikir yang baik. Padahal hati ini sangat bersih. Hati ini selalu menolak hawa nafsu. Seandainya genta gawe si cengeng ngena julu, tetap hati ini menolak. Lagu luian tekalahang si hawa nafsu. Allah menyetir dalam ayat ini, la yafqahuna biha. Ndekna turut ate kodekna. Ndekna turut ilmuna. Karena manusia ini diuji dari apa yang dia miliki. Luwe ilmuna, ya langan tuji di sisi Allah Ta'ala. Luwe hartana ya langan tuji di sisi Allah Ta'ala. Itu sesuai dengan keadaan kita. Nah yang pertama, apa penyebab manusia itu banyak terjerumus ke neraka kata Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka punya hati tapi la yafqahuna biha. Tidak pernah ingin memahami nilai agama menurut hati yang dia miliki. Napi sebabnya para ulama membeberkan apa sebabnya. Ini banyak sekali penyakitnya nih. Asbabnya sangat banyak. Asbab yang pertama adalah asbab daripada faktor makanan. Nah ini
Anapi si tamali awak tas ini perlu terjaga. Kenapa? Yang masuk dalam diri kita menjadi darah, muter di dalam, dicerna semuanya itu, masuk ke pikiran, masuk ke hati. Kalau yang masuk adalah yang tidak baik, ada bintik kecil hitam di hati. Nah inilah dia ini. Nah makanya servis dulu makanan. Inilah belu rentetannya nih. Bega harus terjaga ya. Jaga. Belekan cocok ke menurut agama, bagus ke menurut Islam, sah ke ya sita mali awak tadi. Ini yang harus dia. Dulu selalu Bapak Maulana Syekh menyebut ini ketika beliau mengajarkan kami tafsir dulu. Selalu disebut jaga sinu belekan karena ia gendari darah daging sulit berpikir yang bagus kata beliau kalau makanan yang masuk tidak baik, sulit. Nah, sila kita kembali renungkan diri kita, bagaimana perjalanan kita, umbi keadaan tahu teh. Tinggal kalau kita merasa salah, kembali kepada Allah. Astaghfirullahalazim, salah aku. Kenapa? Karena tandas sekali Rasul mengatakan dalam hadisnya, ma nabata minal haram fannaru aula bih. Nah, ini dia. Ma nabata ay al jasad. Jasad ini yang tumbuh dari barang yang haram, kata Nabi, fannaru aula bih, maka tempat kembalinya adalah neraka. Sulit berpikir si bagus dengan deman ngaji lalu bukan, dengan deman nyumbang ya lain doa, dengan deman gotong royong lain doa, lain doang pokoknya wa arah doang ungkapnya. Masya Allah, inilah berat imbas daripada makanan. Itan dek bersih lagu berusaha bersiang diri teh ndak tepara diri bersih ya bersiang diri teh kah sang dek tetau sang aranya kita manusia arak doang lupa barang salah teh sang dek tetau belekan. Inilah dia, makanya introspeksi diri ini sangat penting kan. Kungene apa sih sebabnya, merenung. Salah nilai hadis yang mengatakan tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Berpikir satu saat tentang apa yang kita lalui, tentang apa yang sudah kita kerjakan, tentang bagaimana amal ibadah kita, lebih baik daripada ibadah setahun. Pikir mun ku gawe sini ngombe kira-kira cocok atau ndek, mun ku mau rezeki sing ini ngombe bagus atau ndek. Dan ini selalu para ulama sangat mengingatkan kita. Nah ini faktor pertama, kenapa hati itu sulit menerima satu kebaikan, tidak mau kerjakan yang baik, karena sumbernya inilah yang sangat. Nah makanya mulai kita coba berusaha mencari rezeki halalan thayyiba, kan begitu yang jelas dalam Al-Quran, halalan thayyiba. Nah, insya Allah selamat kita. Nah ini faktor yang pertama, faktor daripada makanan. Yang kedua, faktor daripada pergaulan. Nah ini yang berat juga, pergaulan. Nah anak-anak muda kita sekarang mungkin perlu kita yang punya anak kita jaga. Cara kita menjaga bagaimana? Ya masukkan ke pondok pesantren. Karena tidak mungkin 24 jam kita jaga anak, tidak mungkin. Masukkan ke pondok pesantren, selesai kewajiban kita. Nanti diingatkan oleh gurunya, di saat pulang kita yang ngingatin. Itulah cara kita. Pergaulan ini sangat menentukan pergaulan itu. Ya, kenapa? Karena hadis Nabi sendiri mengatakan begitu. Ya. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ini konteks pergaulan.
Manusia nanti akan bersama dengan siapa yang sering dia bergaul di akhirat. Nah, lamun bagus katanya bergaul juga insya Allah sebagus. Saya sahabat dah kira ngaji, gile-gile teh jana sih teh ngaji sekali. Cuma sekali dua dulu. Iya. Tapi kalau teman kita bergaul itu ndak rajin ibadah, sulit. Sekali dua rajin itu. Lagu telu 4 kali nungka julu angka. Nungka julu bareh tuh. Ini arah penting nih. Bisnis ke ini. Biasa sholat di awal waktu, mulai tengah waktu. Suwe akhir waktu. Suwe lewat waktu. Kenapa? Teman dia tersemel ngena. Ya. Apalagi kalau teman itu banyak jasa pada kita. Waduh, berat. Ndek temilu. Ndek kusemel ya. Ya tahun lalu jika punya balik sino iya wah nanggung semen selapuna. Nah ini nih masalah, ada jasa berat sekali. Nah oleh karena itu carilah pergaulan yang baik, bertemanlah dengan orang yang baik. Atau kalau kita kuat, paling bagus lagi, berteman dengan yang tidak baik, kita bisa menarik dia. Inilah yang paling hebat. Tapi kita yakin nggak pada diri kita dapat menarik orang kepada kebaikan. Nah ini diantara penyebab ini. Makanan dan pergaulan. Ini yang sangat berat. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan ilmu. Ya, yang kita miliki. Nah makanya wajib alaina an nata'allama. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu itu. Agar kita dapat berjalan pada jalan yang baik. Seandainya tersalah lalu lah. Ya. Karena begini bahasanya dalam agama, secenge-cenge dengan, lamun dengan wah ngaji ja, li supuk saat arak doang ingat nah. Gitu. Secenge-cenge batur, lamun wah ngaji ja, pada saatnya arak doang tahun insaf. Kenapa? Apa logikanya? Iya, karena dalam konteks ilmu filsafat, ketika sesuatu yang masuk mesti keluar. Iya, ilmu sudah masuk, pada saatnya keluar ilmu itu, artinya diamalkan. Mungkin dia tua nanti, astagfirullahaladzim, salah aku tentu. Tahu ya muni diri na salah. Lagu lamun dengan dewa berdengar, sulit sekali, sulit wah. Apa ngena doa kedung ketua kah? Lepas pungkuah tahu aku timak aku ngene. Nah ini nih. Iya. Padahal seharusnya dia harus mengatakan apa? Kedung kutoa nengka kumulai. Lagu kita sering terbalik. Wah kedung kutoa. Alur kah ngene-ngene wah. Lawan papungku ya pacu. Iya. Iya. Enggak ada urusan dengan bayi, enggak ada urusan dengan papu. Iya kan? Itu. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu. Apa katanya? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Hai manusia, takutlah kamu pada satu saat, pada satu hari nanti. La yajzi walidun aw waladih. Bapak ndek bau bantu anak, anak ndek bau bantu bapak, cucu ndek bau bantu papuna. Ya, tidak bisa sudah. Kapan dia dapat membantu? Kalau ada satu di dunia, satu di akhirat, atau satu di dunia, satu di dunia, sama-sama di dunia bisa membantu. Atau satu yang mati, satu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, nafsi, tidak ada yang dapat membantu. Udah jelas Quran mengatakan begitu. La yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Jadi tidak dapat dibantu. Nanggung bicara makin dengan toa. Sang tinggalang teh harta. Ingatnya kita si anak teh. Wallahu a'lam. Yuk, di masyarakat banyak kita lihat jemaah sekalian. Ngeraos dengan toa ke seakan bapak nawah mati dan ada ingat-ingat
nyumbang-nyumbang di wah ngena padahal bangkat lu ke pira bangkat tinggalangna ngena lagu lain doang belina ngena di wah beta dengar nyumbang 5 masjid nah coba masyaallah kalau mun ngenong ngombe kita jadi dengan doa nih simpanang diri tegah sang dia tahu anak saja mah mun tahu alhamdulillah mun dia tahu lagu harap modal tawalui berdua itu bangkat sekian kah ini untuk pondok pesantren serah ini kasara untuk masjid kah sangku mati jemaah sulikna mulia lagu itu bega belu pikiran teh kusugulang saara kurang bangkap nun ngitung itu penekakan si bebeak jemaah Allah belu itu belum tentu kena ingat kita jemaah ini banyak kejadian jemaah sekalian malahan mereka nanti akan kelahi berat bahkan sampai duduk di meja hijau kan saudara dengan saudara berkelahi uras dengan tuak suah mati no nyala insyaallah. Nah inilah beratnya kita jemaah sekalian nah makin silak tersiapang diri tebeh arak untuk diri teh arak tertinggalang untuk anak tak bayakah niki lagu ndak baik sampai lupa diri teh sendiri nah ini sudah jelas di dalam Al-Quran jadi kita itu tidak dapat menolong kalau sama sudah tiada. Nah kita kembali kepada ayat yang tadi. Jadi manusia punya hati tapi mereka tidak memakai. Penyebabnya yang 3 tadi. Nah oleh karena itu mudah-mudahanlah kita diberi hati yang baik oleh Allah. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita. Mudah penyakit-penyakit hati ini hilang dari diri kita al-amradul qalbiyah. Agar kita tenang ibadah, mau beribadah, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan oleh ayat ini adalah walahum a'yunun la yubsiruna biha dalailu qudratillahi basyar. Jadinya kita diberi mata. Ya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata diberi oleh Allah jelas. Tapi untuk mau berjalan ke masjid berat. Kalau ke sawah sehat. Dan yang B kalau bangkat masih kesehat kita insyaallah kode pundukan dek reba-reba sehat lagu gang jok masjid dek neba dek nang kita ya masyaallah a'yunun la yubsiruna biha Quran dibaca terus Quran tidak dibaca majalah dibaca terus Quran tidak dibaca a'yunun la yubsiruna biha. Nah, inilah berat. Iya kan? Dulu kalau kita lihat Batu Ngompal ya, kalangan Bapak manusia itu. Dulu awalnya Quran disebut itu. Ya, dulu awalnya Bapak manusia. Itu. Mulanya Quran sebenarnya. Lagu nyata lalu ruana. Sehingga tidak karuan ditaruhkan. Banyak manusia tidak karuan. Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, mari kesempatan kita makin. Mata ini fasilitas dari Allah yang dituntut untuk dipakai. Agar jangan masuk dalam ayat ini. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Beliau ngaku kaca. Nanti bagus hidupku berangkat leka jauh bangkat nek wah mau dibelian ku kaca dia mai ku ngaji nah inilah kita jemaah sekarang nah bagaimana ini insyaallah ini fasilitas nikmat dari mata masya Allah luar biasa sekali tapi sebaliknya akibat dari mata sangat berat karena sumber yang terbesar dosa itu dari mata. Mulut tidak disebut di sini. Kenapa? Mulut tidak akan ngomong kalau mata tidak melihat. Nah itu. Apa kena rawas dengan tekumbe-kumbe dengan dia begitu ada masalah. Makanya tidak disebut mulut. Karena mulut ini satu ya pelengkap yang lain. Tidak akan ngomong mulut kalau tidak dilihat. Gitu. Nah sekarang bagaimana memakai fasilitas mata ini? Tolong berajin membaca
Al-Quran, rajin membaca ilmu-ilmu agama, lihat dia si tahu baca otomatis. Nah ngumbe nengkan dia selapu tak tahu baca, bagaimana dia? Lanjut ayat mengatakan walahum adhanul la yasma'una biha. Ya, punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Kesang dek tak tahu baca karena itu ini produk lama dengan toak lain. Dengar dia, masa dengar dia tahu? Nah ini dengar lewat pendengaran. Simak, wah simak dengan ngaji. Ya. Supaya apa? Mungkin lewat pendengaran ini kita selamat. Oh wah dengar kulai. Karena membaca dek tak tahu buku agama luwe, Quran Arab lagu itu dek tahu baca. Allah Maha Adil pendengaran. Bagaimana caranya? Dengar dengan ngaji. Simak, iya. Dia tahu baca Quran, dengar dengan baca Quran. Nilainya kan sama. Menyimak dengan membaca gitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita memakai fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita ini? Yang namanya hati, yang namanya mata, yang namanya telinga. Nah, kalau dua ini sudah tidak ada, tidak bermanfaat, manusia itu sudah lemah dia. Misal ada suku dengan dia mendengar barang dia berkita kurang wadah sana bikin aning ne berdengar ende ngube-ngube ongkat batur nyumpak ya rere doang sih ya rere wah jadi kita puluh-puluh doang si bayi ne erat itu. Nah makanya sumber yang dua ini bisa mendatangkan pahala besar, bisa juga mendatangkan dosa besar gitu. Nah makanya mari mudah-mudahan telinga kita ini tetap mau mendengar yang baik. Ya lagu sering dengan toa lay apa ngena dengan toa angka ini datang dengan telinga kanan sugul dengan telinga kiri ngena. Lagu arak doang so hasilnya timana sugul dulu. Lagu pada saatnya nanti dia akan ingat pada satu saat. Nah inilah tiga penyebab manusia itu banyak masuk neraka kata Allah. Kenapa? Karena punya hati tapi tidak pernah dipakai pada tempatnya. Dia pernah dipakai berpikir yang baik. Punya mata tidak pernah pakai pada melihat yang baik. Punya telinga tidak dipakai pada mendengar yang baik. Nah inilah yang harus menjadi kajian kita jemaah sekalian. Bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada pada diri kita. Kenapa kaki enggak disebut? Nah gitu. Pada ayat ini, ayat lain ada. Kenapa? Karena sumber yang besar ini yang tiga. Ya. Kaki tidak mungkin berjalan kalau mata tidak melihat. Nah itu masalahnya. Makanya sumber yang paling besar adalah mata dan telinga. Mulut tidak akan ngomong kalau tidak pernah melihat kita. Nah oleh karena itu bagaimana cara kita sekarang memakai fasilitas Allah yang ada pada diri kita semua mumpung kita masih bisa melihat dan bisa mendengar. Kemudian lanjut Allah mengatakan ulaika kal an'am. Masya Allah. Apa mananya? Kalau manusia tidak memakai hati, kalau manusia tidak memakai mata, manusia tidak memakai telinga, ulaika kal an'am kata Allah. Sama status mereka dengan hewan piaraan. Sama. Apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya dengan kuda? Ya, kalau kuda masih mingar dia. Kalau kusirnya begini, mentarik sekedik mondok ya. Mun manusia dia bau. Dia milih. Lampu merah langgarna lampu merah. Mun jaran ya insyaallah. Tarik sekedik mondok ya. Si ngertina. Coba. Ah, makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am. Kapan manusia kal an'am? Ketika tidak memakai hati, tidak memakai mata, tidak memakai telinga pada tempatnya. Ulaika kal an'am fi adamil fikhi wal basari wal istima' kata tafsir. Dalam konteks apa? Dia tidak mau memahami, dia tidak mau melihat yang benar dan tidak mau mendengar yang baik katanya. Masya Allah. Belum selesai, lebih parah lagi. Balhum adol. Masya Allah.
bukan hanya sama kata Allah, tapi mereka manusia yang seperti tadi balhum adall, lebih sesat dari binatang piaraan. Nauzubillah. Bagaimana posisi kita jemaah sekalian? Masya Allah, sama saja sudah tidak nyocok kita, karena kita punya akal. Apalagi adall, lebih sesat dari itu. Nah, Allah mengakhiri ayat ini dengan ulaika humul ghafilun. Oh, itulah mereka orang-orang yang lalai dari ayat Allah, lalai dari peringatan agama, lalai dari ibadah, lalai dari zikrullah. Nah, inilah beratnya jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mau mendengar kebaikan, mau melihat yang baik, dan berhati yang baik, agar kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan daripada satu ayat ini. Ya, tentang Quran. Ya, apakah ada perintah untuk sekian kali tamat dalam setahun? Ya. Kalau menanyakan apakah ada perintah Quran tidak ada, perintah hadis juga tidak ada, tapi nilai perintah ada. Apa itu makna nilai perintah? Ada hadis yang menjelaskan siapa yang membaca Al-Quran satu huruf pahalanya sekian. Iya, ini perintah dalam konteks amal ibadah, bukan dalam konteks perintah target. Tidak, target tidak ada, tapi orang akan menjadi lebih hebat ketika banyak membaca Al-Quran. Nah, sekarang kenapa ada orang yang mentargetkan dirinya? Ini satu trik untuk dia bisa ngejar nilai ibadah yang lebih tinggi. Karena itu manusia lemundik tebatasang diri tenu sulit. Nah gitu. Nah, yang ada satu kelompok di daerah Pak siapa namanya, Suprapto apa namanya itu, dia kepala dinas Depsos kalau nggak salah dulu. Dia tuh punya kelompok hatam Al-Quran dalam seminggu sekali. Masya Allah, hebat itu. Iya, dengan cara membaca, mengeser. Ya, dia punya programnya. Itu luar biasa bagusnya. Nah, sekarang apa ada perintah untuk target tamat? Tidak ada. Cuman perintah maknawinya ada. Kenapa? Ketika banyak baca Al-Quran, derajat menjadi tinggi, pahala menjadi besar, tapi tidak dibatasi. Nah, silakan bagaimana kemampuan kita sekarang. Ya, bisa baca sehari 1 juz, alhamdulillah. Ya, seminggu 1 juz, alhamdulillah, daripada tidak baca. Ya, sehari 2 baris, alhamdulillah, ada amal ibadah kita. Okay? Jadi tidak mesti, karena tidak ada perintah yang jelas tentang target tamat sehari atau sebulan atau setahun, tidak ada kalau mencari perintah. Tapi kalau maknawi dari perintah itu jawabannya. Ya, apa arti maknawinya? Makna daripada nilai membaca Al-Quran. Otomatis kalau sekian kali tamat kan dalam setahun kan lumayan, atau sebulan kan makniki pahala lebih besar. Nggih, seperti itu. Oh nggih, sila. Nah, kalau di banyak B, tinggian tingkatan. Ya. Tinggian tingkatan yang kelima tadi. Ya. Membaca, mengamalkan, mengajarkan, itu paling tinggi, paling tinggi. Karena tidak mungkin orang mengamalkan kalau tidak pernah membaca. Kan ini masalahnya. Tidak mungkin orang mengamalkan kalau tidak paham. Nah, kan gitu. Jadi ketika dia sudah mengamalkan, berarti 4 sudah masuk pada dia. Yakin, baca, paham, mengamalkan. Berarti sudah masuk 4 itu. Ya. Karena ada satu hadis mengatakan begini, amalan yang dikerjakan tanpa ada ilmunya mardudatun la tuqbal. Ya. Kalau kita nggak tahu dasar berbuat itu ditolak. Berdasarkan ini, maka tingkatan yang paling tinggi yang tadi mengamalkan.
Logikanya, ndik mungkin dengan ngamalang mudin wah tahu iya. Ndik mungkin ngamalang isi Quran mudin wah baca iya. Ndik mungkin ngamalangnya mudin yakin. Nah, otomatis tingkatan ini paling tinggi yang sudah sampai pada derajat mengamalkan. Apalagi lebih hebat mengajarkan kepada orang lain lagi. Lagu warak dengan ngajaran ndik ngamalang, Yesus salah ini aja. Nah, ini kita bicara dalam konteks normalnya seperti itu. Seperti itu. Gini. Siapa duluan? Nggih, pamit duluan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih 5 kata. Nggih. Nggih. Yakin. Kemudian kalau dikaitkan dengan masalah kita berselawat kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi yang yakin bahwa yang tidak baca Al-Quran itu bisa berselawat kepada nggih. Nggih. Tadi ada berselawat kita dapat Pahala sekian. Nggih. Yang pernah benar siapa saja yang berbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi paling tidak 70.000 malaikat ikut mendoakannya. Betul. Nah, dengan Nggih. nah, kaitannya dengan masalah ini, kemudian hubungannya dengan masalah pembahasan 2000 lalu. Nggih. Nggih. Mana yang lebih baik? Biarlah kita membaca selawat daripada membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih afdal kita memperbanyak istighfar daripada memperbanyak membaca selawat? Ya. Sampun. Oke, yang pertama ini satu hal sebenarnya tidak perbandingan. Seharusnya mana lebih afdal perbanyak baca salawat dari baca Quran? Kan yang pertama. Ya. Kalau bicara ini seharusnya tidak dibandingkan kalau ini. Kenapa? Posisi ini beda. Posisinya beda. Selawat posisi beda, Quran beda. Biasanya ini dua hal. Yang pertama, manusia itu ada yang tidak mampu baca Quran. Ambillah posisi baca selawat. Nah, inilah sebenarnya. Itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab. Jadinya ada manusia yang posisi baca Quran nggak bisa. Dia ambil posisi membaca selawat. Nah, inilah dia posisinya. Sehingga dia tidak membandingkan mana lebih afdal karena memang tidak mampu. Tapi kalau orang ini keduanya mampu, lebih afdal baca Quran. Lebih afdal baca Quran. Tapi ketika orang itu tidak mampu, supaya Anda tidak bahasa kasar niki ke ndek narak langan dan tahu ke inilah baca. Inilah dia mengambil posisi membaca selawat kepada Rasul. Itu kalau membaca selawat betul, nah, malaikat itu turun mendoakan kita. Nah, kan malaikat Jibril itu datang kepada Rasul kan, kepada Rasul. Ya Muhammad, ihbir ummatak. Muhammad, beritahu umatmu, ini pesan dari Allah Ta'ala. Apa katanya? Kalau umatmu berselawat sekali kepadamu, 10 pahala. Bukan hanya itu lagi, ditambah lagi menghapus 10 dosa. Bukan hanya itu lagi, ditambah derajat 10. Luar biasa. Nah, inilah berposisi pada orang yang tidak mampu membaca Quran, hanya mampu membaca selawat. Tapi ketika ditanya mana lebih afdal, tetap lebih afdal membaca Al-Quran. Kalau secara posisinya. Gitu. Yang kedua, mana lebih baik kita memperbanyak baca ketika kita bersalah, mana lebih baik kita memperbanyak bertobat dari baca salawat bertobat, karena itu syaratnya. Syarat daripada orang itu salah mesti bertobat. Lebih banyak membaca istighfar, itu lebih bagus. Kalau menanya mana lebih baiknya, istighfar lebih bagus. Kalau selawat satu arah dia hanya membaca, tapi kalau istighfar arahnya banyak. Arahnya hati, arahnya amalia, arahnya orang lain. Arahnya lebih banyak. Buktinya, Sallallahu alaihi ingat kesalahan. Kalau orang baca selawat enggak ingat. Ya kan? Iya enggak ingat itu. Cuma baca selawat dah. Biasa makanya membaca selawat itu biasa amalan-amalan ahlul ibadah, ahlul aurat. Yang masuk dalam konteks tataran ilmu daruri. Nah, ilmu. Kalau orang ngaji mantek namanya ilmu daruri. Ilmu daruri.
Tapi ketika beristighfar itu ada penanaman nilai, ada penyesalan terjadi, ada aktivitas hubungan dengan manusia. Astagfirullahaladzim, salah saya tadi dengan dia. Ini. Tapi ketika membaca salawat hanya kepada Rasul dan nilai diberi oleh Allah. Nah, ketika berbicara tentang itu maka lebih tinggi, lebih afdal kita perbanyak membaca istighfar. Tapi bukan berarti tidak membaca selawat. Wah, niki penjelasan para ulama. Anggih. Terima kasih. Berkaitan dengan dalil tadi Anggih. tentang hati-hati untuk makanan. Oh, gitu lah. Jadi tahu kita orangnya rezeki. Dia mau memberikan kita uang untuk Nggih. makanan. Nggih. Tapi kita tidak berani menerimanya. Oh, agak balik. Anggih. Nggih. Terus bagaimana hukumnya ini? Bisa tidak terima pada pemberian itu? Oke. Karena kita tahu orangnya rezeki. Kita tahu, nggih. Cuma itu. Nah, ara perketuanan sekedina dulu enggak ada pegayan dengan sinoke. Ara ke pegayan lain. Maksud ada enggak usaha-usaha lainnya dari hasil bangkatna ke, dari hasil apa ke gawena ndek nasi ngeno doang. Nah, oke. Nah, ini nih. Inilah so hebatnya agama. Karena menolak pemberian orang itu sangat berat. Dan kita sebaiknya husnuzon. Apa maknanya? Masih kita ingat penjelasan Bapak Maulana Syekh. Pak Maulana Syekh tentang pegawai negeri. Bapak Maulana Syekh lain. Di bahasa niki. Dia jelasan bahasa Bapak Maulana Syekh. Nabi bahasana ingat ayam itu yang siwah juluan Jawa ikan niki. Nabi bahasana lamun pada bait gaji. Ingatang, niatang ya kubait lekan hasil negara si halal. Lo gunda dia ongkatan dah ya di dalam atin si berhati-hati. Nah, apa kaitan dengan ini sekarang? Nah, ini jarina lamun terbait ya niatang ya yakinang ya. Oh, sina sade aku no lekan hasil bangkat. Itu dia. Supaya kita jadi tenang. Lamun dek ketebait sang lain lalu berdeket balin terjama baik alhamdulillah sila alhamdulillah syukur niatan ya oh lekan hasilnya ini ndek lekan ini itu cara kita boleh diambil silakan ambil saja ambil ndek tersalah nah ya buat ketuaan baru sang laun temuni ara sang lain lalu angan paling kurang jalan yang kedua munde narak lain baik beka lagu dendek kelorang ya kan selesai aman. Kalau barang mungkin bisa dikasih yang lain makhluk-makhluk yang lain nggak bisa saja. Kalau memang itu makanan. Tidak ada dua cara tadi. Kalau memang ada usaha-usaha lain dari dia, niatang si sadena itene lekan hasil yang memang sesuai dengan ajaran agama. Yang cara ente. Atau yang kedua kalau memang tidak ada jalan lain, terimakah dengan niat ante tidak sampai tersinggung semeton jarin. Batatur soderi seperti itu. Nah kemudian kita kasih orang lain putus dia nanti nilainya apa diputus kan dengan ini tahu nalekan itu kan beda wah nilainya ini terputus dia tadi sudah mulai dari kita sekarang sadik dengan beda cerita nilainya itulah cara kita bisa belum pahami alhamdulillah oh jam Pak ya karena sudah jam mudah-mudahan kita selalu tamu dari Allah Ta'ala mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diterima segala amal ibadah diampuni segala dosa kita dan mudah-mudahan kita diberi petunjuk ke jalan yang benar dan dapat mengamalkan ajaran yang benar dan diampuni segala khilaf dosa dan salah kita semua dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata was sakinata wal amna
والصحة والعافية علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام وجهك الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian dan demikianlah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.